Halo, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Begitu Engkau Tuhan, dan Engkau selalu bersama dengan kami, dan selalu berdiri Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami dapat memahami firman ini. Pujilah namamu, dan nama anakmu, Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tas kita diambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Demikian bunyinya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami bagaimana kami berharap kepada-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita datang di hadapan Tuhan dalam suatu waktu yang sangat penting. Kita berkumpul bukan hanya untuk menjalani rutinitas ibadah mingguan, bukan sekedar untuk mendengarkan musik yang indah atau mendengarkan kata-kata penghiburan. Kita datang hari ini karena kita percaya bahwa Tuhan berbicara. Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang hidup, yang tajam dan mengubah. Kita hidup di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kepalsuan. Dunia di sekitar kita sedang sibuk mengejar sesuatu, yaitu kuasa, pengaruh, kekayaan, keamanan. Namun semakin dunia mencari berkat dalam kekuatannya sendiri, semakin pula kita melihat krisis yang mendalam terjadi, seperti krisis identitas, krisis moral, krisis iman. Kita menyaksikan dengan mata yang mendalam terjadi bahwa dengan mata kita sendiri, bagaimana bangsa-bangsa yang dahulu kuat kini berpuncang. Orang-orang yang dulu merasa aman dengan kekayaan, merasa aman dengan pengaruh maupun posisi, kini dilanda kegelisahan batin, yaitu kekosongan makna, bahkan ketakutan terhadap masa depan. Saudaraku yang saudara-saudara terkasih dalam waktu Yesus, mungkin mari kita merenungkan dan bertanya, apa sebenarnya artinya menjadi bangsa yang diberkati? Apakah itu berarti punya banyak uang, teknologi maju, militer yang kuat, maupun politik yang stabil? Di sini saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus di Mazmur 33 ayat 12 membuka dengan pernyataan tegas, yaitu berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yaitu suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ini adalah deklarasi yang sangat radikal dalam zamannya, dan
tetap menjadi pesan yang mengguncang di zaman kita. Yaitu firman ini berbicara kepada realitas terdalam setiap manusia, setiap bangsa, bahwa keberkatan sejati tidak diukur oleh kekuasaan, tidak diukur oleh pengaruh atau stabilitas politik, tapi oleh siapa yang menjadi Tuhan kita. Ketika ayat ini ditulis, bangsa Israel bukanlah bangsa adik kuasa. Mereka berada dalam pergolakan sejarah. Terkadang dialah dijajah, terpecah, bahkan dibuang. Namun justru dalam keadaan seperti itulah mereka menegaskan sebuah kebenaran ilahi. Jika Tuhan adalah Allahmu, maka engkau adalah bangsa yang diberkati, terlepas dari situasi lahiriah. Dari sini kita ketahui saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu mendengarkan kembali seruan ini. Karena zaman kita sekarang sedang mengulang kesalahan masa lampau, yaitu menggantikan Tuhan dengan kuda perang, dengan sistem dunia, kekuatan ekonomi, maupun perjanjian politik. Kita sedang hidup di tengah generasi yang mengidolakan logika kekuasaan, yang memuja kekuatan manusia dan teknologi. Dan juga, tapi kita lupa bahwa semua itu adalah fana dan terbatas. Dunia sedang terguncang karena manusia berusaha menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Di sini di Mazmur ini kita diingatkan bahwa Tuhan melihat semua manusia dari surga, yaitu ayat 13. Dan juga kita diingatkan bahwa Dia tahu isi hati dan motivasi kita, yaitu ayat 15. Dan juga Dia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan jika bukan dari Dia, yaitu di ayat 16 sampai 17. Dan sedangkan di ayat 18 sampai 22, kita diingatkan bahwa hanya kasih setianya yang bisa memberi harapan sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sini kita belajar bukan sekedar pengantar dalam teks ini, tapi sebagai sebuah panggilan untuk berpikir ulang tentang dasar kehidupan kita. Hari ini kita akan diajak bukan hanya untuk memahami, tapi untuk bertobat, untuk percaya kembali sepenuhnya kasih setia Tuhan, dan juga untuk hidup sebagai bangsa yang diberkati, bukan karena kuat, tapi karena Tuhan adalah Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini bukan hanya nyanyian pujian kuno. Ini adalah pengingat identitas, pemulihan pengharapan, dan juga undangan pertobatan. Jika Bapak dan Ibu datang hari ini dengan hati yang gelisah, dengan iman yang lemah, atau dengan hidup yang jauh dari Tuhan, firman ini adalah jawaban. Karena hari ini, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya ingin bapak-bapak dan ibu diberkati. Dia ingin menjadi Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 12, Mazmur 33 ayat 12 mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itu bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Artinya ayat ini bukan hanya kalimat pujian, tapi deklarasi identitas rohani. Karena berbahagialah dalam bahasa Ibrani mengatakan asrei, yang berarti lebih dari sekedar senang. Itu berarti diberkati dalam keadaan rohani yang benar. Ini menandakan kehidupan yang berada di bawah naungan, di bawah pemeliharaan, dan juga kasih perjanjian dari Tuhan. Bangsa yang diberkati bukanlah bangsa yang paling kuat secara militer, juga secara yang paling makmur secara ekonomi, atau paling tinggi indeks pertumbuhan pembangunan manusianya. Tapi adalah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Bangsa yang hidup dalam relasi perjanjian dengannya. Tentu bahwa Bapak dan Ibu dalam konteks perjanjian lama, bangsa Israel dipilih bukan karena mereka besar, tapi karena kasih karunia Allah, yaitu di Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Dan sementara di perjanjian baru,
Paulus mengajarkan bahwa umat Allah adalah mereka yang percaya kepada Kristus, tak lagi dibatasi oleh etnis atau status. Itu di Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari di sini? Secara pribadi, Bapak-bapak dan Ibu bisa mengukur hidup Bapak dan Ibu bukan dari apa yang Bapak dan Ibu miliki, tapi dari siapa yang Bapak dan Ibu miliki. Apakah Tuhan benar-benar menjadi Allah dalam hidup Bapak dan Ibu? Sementara kalau Bapak dan Ibu yang ada di gereja, bahwa mengatakan gereja bukan sekedar organisasi. Ia adalah komunitas orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus, hidup setia, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Dan buat saudara-saudara yang berbangsa, jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan nasional hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi tanpa takut akan Tuhan. Bangsa akan kehilangan berkat rohani sejatinya. Lalu apa yang kita pelajari dari khotbah hari ini adalah bahwa kita diberkati bukan karena status kita di dunia, tapi karena status kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat pelajari di ayat Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 ini, kita bisa rangkum adalah bahwa Tuhan memandang dari surga. Dialah yang membentuk hati mereka semua dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Artinya di ayat ini menyatakan bahwa kemahatauan Allah atau omniscience dan keterlibatannya yang intim dalam hidup manusia, Allah bukan hanya penonton dari jauh, melainkan pembentuk hati dan pengamat yang penuh kasih terhadap segala tindakan kita. Kata memandang dan memperhatikan di sini menggunakan kata kerja aktif dalam bahasa Ibrani, yaitu menunjukkan kesadaran Allah yang terus-menerus. Allah tidak pernah lalai terhadap hidup umatnya. Lebih dari itu, saudara-saudara, kata membentuk atau yotzer mengingatkan kita pada tindakan Tuhan pada Kejadian 2 dan 7 ayat 7, yaitu ketika ia membentuk manusia dari debu tanah. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah arsitek batiniah manusia. Ia mengetahui bukan hanya perbuatan kita, tapi juga motivasi terdalam kita. Lalu apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara, bahwa bapak-bapak yang merasa tidak terlihat, di sini kita diajarkan bahwa Tuhan melihat kita. Dia tahu air mata Bapak dan Ibu, perjuangan Bapak dan Ibu, ketakutan, bahkan kesalahan Bapak dan Ibu. Juga saudara-saudara yang sedang bergumul dengan identitas, Tuhanlah yang membentuk hati Bapak dan Ibu. Jangan definisikan dirimu sendiri berdasarkan kegagalan, tapi berdefinisikanlah berdasarkan apa yang didapat dari Tuhan. Bagi bapak-bapak sebagai pemimpin dan pelayan, integritas di hadapan manusia bisa dibuat-buat, tapi di hadapan Tuhan kita transparan. Dia tahu hati kita. Apa yang kita lakukan di sini bahwa Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Ia melihat sampai ke dalam hati Bapa dan Ibu dan tetap mengasihi Bapa dan Ibu. Di Mazmur ayat 33, Mazmur 33, 16 sampai 17 kita bisa melihat di sini artinya adalah seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Artinya adalah bahwa kritik terbuka terhadap logika dunia bahwa keselamatan dapat dibeli, dapat dikendalikan, atau dibangun lewat kekuatan manusia. Nah, di zaman kuno, kuda perang adalah simbol superioritas militer. Tapi Mazmur mengatakan bahwa semuanya itu tidak menjamin keselamatan. Saudara-saudara, logika yang sama berlaku hari ini adalah bahwa kita merasa aman karena punya tabungan. Kita merasa kuat karena punya pengaruh. Kita merasa cukup karena punya teknologi. Namun kita berkata, semua itu harapan sia-sia jika tidak disertai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah selama ini kita hidup seperti Tuhan hanya
seperti bahwa Tuhan hanya cadangan terakhir. Apakah kita merasa lebih tenang karena punya kuda perang versi kita sendiri? Tuhan mengundang kita untuk memastikan ketergantungan dalam hal-hal duniawi dan menggantinya dengan kepercayaan penuh padanya. Lalu apa yang kita bisa pelajari di sini sebagai seorang jemaat? Janganlah jadikan gaji, tabungan, koneksi, atau kekuatan fisik sebagai jaminan utama. Buat bapak-bapak sebagai pelayan bahwa program, teknologi, dan strategi bukan pengganti kuasa publik. Karena bapak-bapak sebagai pemimpin, sehebat apapun pemimpin, sehebat apapun bapak dan ibu sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa menyelamatkan tanpa Tuhan. Artinya di sini bahwa apapun yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu akan menjadi sumber kekecewaan hidup. Di Mazmur 33 ayat 18 mengatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Disinilah inilah teologi Mazmur atau Hasek, yaitu kasih setia Tuhan tidak tergoyahkan. Ini bukan kasih yang berdasarkan respon manusia, tapi kasih yang berasal dari karakter Allah sendiri. Ia setia karena ia adalah kasih. Di tengah dunia yang serba tidak pasti, kasih setia Tuhan adalah jangkar iman yang kuat. Kasih setia ini mencapai klimaksnya dalam pribadi Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Di dalam Dia, kasih Tuhan menjadi nyata, tidak bersarang dari kekal, dan tapi Dia selalu adalah kekal. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara, sebagai bapak-bapak dan ibu, jangan bangun hidup bapak dan ibu di atas perasaan. Bangunlah di atas kasih Tuhan yang tak berubah. Buat bapak-bapak di keluarga, jadikan kasih setia Tuhan sebagai fondasi rumah tangga. Bapak-bapak sebagai pelayan, kasih setia Tuhan adalah sumber motivasi dan kekuatan untuk terus melayani, bahkan dalam kelelahan. Poinnya adalah bahwa dunia bisa meninggalkan Bapak dan Ibu, tapi kasih Tuhan tidak pernah. Ayat 20, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya bahwa menanti Tuhan bukanlah pasif, tapi aktif. Ini adalah tindakan iman. Dunia ingin semua cepat, serba instan. Tapi Tuhan bekerja dalam waktunya. Menunggu Tuhan adalah wujudnya penundukan total pada kehendak dan waktunya. Di sini saudara-saudara bahwa ayat ini sering dinyanyikan dalam ibadah berbagai sebagai bentuk penyerahan total. Ini adalah nyanyian harapan, bukan keputusasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak terlambat. Dia sedang bekerja. Bapak-bapak yang aktif di gereja, mari kita bangun budaya menanti. Bukan sekedar tampil dan sibuk. Bagi seorang pemimpin, jangan buru-buru panen. Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat. Lalu apa yang kita bisa pelajari adalah menanti bukan tanda kelemahan. Itu tanda iman yang hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menelusuri firman pesan luar biasa dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 ini, bahwa ini bukan sekedar puisi rohani yang indah. Ini adalah seruan dari hati Allah kepada umatnya, kepada gerejanya, dan kepada dunia yang sedang goyah. Kita hidup di zaman ketika manusia kembali menyembah kuda perang dalam bentuk teknologi, dalam bentuk kekuatan ekonomi, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk bahkan kekuatan kehebatan pelayanan. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, berkat sejati hanya berasal dari Allah, bukan dari kekuatan manusia.
hari ini kita harus membuat keputusan rohani. Apakah Bapak dan Ibu akan terus bersandar pada kekuatan kita sendiri, atau apakah Bapak dan Ibu akan menyerahkan hidup Bapak dan Ibu sepenuhnya kepada Tuhan yang penuh kasih setia? Mazmur ini tidak dimaksudkan untuk dibaca dengan pasif. Ini adalah mazmur yang mengajak kita untuk merespon dengan pertobatan, yaitu karena kita menyadari bahwa kita telah terlalu lama mengandalkan diri sendiri. Juga dengan pengakuan bahwa hanya kasih setia Tuhan yang menjadi jangkar iman kita. Dengan penyerahan total, yaitu karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai kita. Jika hari ini Bapak-bapak dan Ibu datang dengan hati yang lelah, dengan iman yang goyah, atau dengan hidup yang jauh dari Tuhan, ketahuilah, Tuhan tidak sedang menolak Bapak dan Ibu, namun Ia sedang memanggil Bapak dan Ibu. Ia sedang membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut Bapak dan Ibu kembali. Dia ingin menjadi Tuhan Bapak dan Ibu, bukan sekedar sumber berkat Bapak dan Ibu. Hari ini saudara-saudara, jika Bapak dan Ibu mendengarnya, jangan keraskan hatimu. Itu tertulis di Ibrani 3:15. Saudara-saudara, saya mengundang setiap pribadi yang ingin mengambil langkah iman hari ini, yaitu meninggalkan sandaran dunia, menaruh percaya penuh kepada Tuhan, dan berkata dalam hati Bapa dan Ibu, Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong. Seperti kita juga berdoa, menyadari bahwa selama ini kita bisa berdoa sedemikian, bahwa Tuhan, kita selama ini aku terlalu sering bersandar pada kekuatan-Mu, kekuatanku sendiri. Aku minta ampun. Hari ini aku kembali kepadamu. Aku menyerahkan hidupku. Aku percaya kasih setiamu. Bentuklah hatiku kembali. Jadilah Tuhan dan Suru Selamat. Demikianlah doa Bapak dan Ibu untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu poin-poin apa yang kita pelajari dalam Mazmur 33 ayat 12-22 ini? Pertama adalah hidup dalam hubungan dengan Tuhan adalah hidup berkat sejati. Artinya berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berkat bukan sekedar materi. Berkat adalah hidup yang menyatu dengan kehendak Tuhan. Umat yang diberkati adalah mereka yang mengenal Allah dan hidup dalam perjanjian dengannya. Poin kedua, Tuhan mengetahui dan membentuk setiap hati. Ia melihat semua anak manusia dan membentuk hati mereka. Tuhan tahu isi hati Bapa dan Ibu yang tersembunyi sekalipun. Dia membentuk dan memproses hidup Bapa dan Ibu dengan tujuan yang penuh kasih. Poin ketiga adalah kekuatan manusia tidak dapat menyelamatkan. Kuda adalah harapan sia-sia. Demikian dikatakan Thomas. Jangan andalkan pengaruh. Jangan andalkan uang ataupun oposisi Bapak dan Ibu. Semua yang dunia tawarkan bisa gagal. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dan memberi damai sejati. Poin keempat adalah kasih setia Tuhan adalah fondasi iman. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap pada kasih setianya. Hasil Tuhan tidak pernah gagal. Dia tetap setia, bahkan ketika kita tidak setia. Di dalam Kristus, kasih setia itu menjadi nyata dan menyelamatkan. Poin kelima, menantikan Tuhan adalah bentuk imannya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Yang menanti bukan lemah, tapi percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadi kami supaya kami dapat memahami firman-Mu ini, dan kami dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujilah Engkau, dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.